Jadi yang sekarang presentasi terus boleh izin leave group. Presentasi boleh izin leave Zoom gitu ya. Jadi nanti sisanya yang stay yang masih belum gitu ya. Bisa difahami? Bisa, Bu. Ya oke, silakan siapa yang siap duluan, berarti siap keluar duluan. Saya, Bu, boleh? Boleh, silakan. Apakah ada, Bu, screen-nya? Ada kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebentar, cuman suaranya kayak jauh gitu ya. Kalau sekarang, Bu? Masih. Bentar. Kalau sekarang? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jamjam Malik Nurjaman. Di sini saya ingin membangun bisnis ekspor. Alasan membuat bisnis karena ingin lebih menaikkan harga hasil bumi dari masyarakat. Terus yang kedua karena ingin berbisnis tapi tidak punya barang. Pada tampilan web yang pertama, tampilan web home, terdapat deskripsi bisnis, Hayu ekspor, kemudian ada beberapa tampilan-tampilan barang. Kemudian di barang juga masih tampilan barangnya. Terus ada beberapa subjudul. Yang pertama ada barang arang. Seperti ini ada gambar barang, harga, dan deskripsi barang. Kemudian ada sub buah dan sayur. Ada buah, gambar buah, harga, dan deskripsi. Kemudian ada rempah, gambar barang, harga, dan deskripsi barang. Kemudian untuk pemesanan menggunakan Google Formulir, Google Form. Seperti ini, Bu. Kemudian untuk bantuan atau barangkali ada yang ditanyakan, ada lokasi, kemudian ada beberapa akun media sosial. Mungkin hanya seperti itu, Bu. Oh iya, oke, sudah cukup lengkap ya fitur-fiturnya ya. Bu. Jadi tadi ada produk, terus ada map-nya, terus ada kontaknya. Nah, tinggal nanti dikembangkan lagi untuk di WordPress ya. Nanti ada fitur untuk, kalau bisa sih pakai tracking ke JNE ya, kalau bisa ya. Kemarin sempat kakak kelasnya udah ada yang bisa. Nanti kan karena kerja kelompok, jadi bisa saling bantu ya untuk plugin dan sebagainya. Nah, ini rencananya barang ekspornya dari luar gitu? Nah, maksudnya barang-barang ekspornya tuh yang dari China bukan? Enggak, jadi barang ekspor itu kita ngambilnya tuh dari masyarakat, Bu. Oh jadi maaf, ekspor keluar ya, bukan impor. Iya, iya. Anda sudah mencoba mempelajari atau gimana? Enggak sih, Bu, kan kadang suka lihat itu apa media sosial tuh, suka ada yang ekspor gitu kan. Jadi ke masyarakat juga untung, kitanya juga menang untung gitu. Jadi pengen aja nyoba karena kita juga gak punya barang juga gitu. Iya. Nah, bisa kalau serius ya, nanti minta ke Ibu. Ibu mau ikut ke OKOC Forever. Jadi ini Ibu bukan ngajak untuk berpolitik ya, karena OKOC Forever kan memang binaan Sandiaga Uno ya sama Indra Uno. Itu mah kalau politik mah pilihan masing-masing ya. Tapi kalau Ibu juga gabung di sana karena memang ngerasa di sana kita betul-betul dibina ya gitu. Salah satunya adalah mereka membuka kesempatan juga untuk ekspor. Maksudnya gini, kalau kita sebagai pemula ingin mengetahui seluk-beluk ekspor, memang harus gabung dengan komunitas yang sudah biasa ekspor. Sehingga nanti Anda lebih tahu cara-caranya gitu ya, terlepas dari Anda ini bukan prodi digital bisnis kan, Ibu kan ngajar di digital bisnis juga ya. Digital bisnis kan memang
apa namanya, harapannya bisa menciptakan entrepreneur ya berbasis digital. Nah, Anda sendiri sebetulnya nggak masalah gitu nanti kerja tapi juga punya bisnis gitu ya. Karena kalau misalnya apa namanya, Anda sudah punya keinginan kan bisa dipelajari dari sekarang ya, dan belajarnya itu nggak apa namanya, nggak mengganggu pekerjaan juga kalau nanti sekiranya sudah bekerja, toh masih muda ya gitu ya. Ya seperti ibu kan, ibu ngajar, dosen, ngajar itu sudah dilakukan mungkin dari kamu belum lahir ya, atau pas dengan tahun kamu lahir. Ibu dari 99 ya, bahkan dari 96 udah ngajar. Anak ibu yang pertama tuh lahir, anak yang paling besar 2001 ya. Nah ngajar itu sudah lebih lama sebetulnya dari kegiatan merintis bisnis online. Kenapa? Karena ibu itu dari 96 sudah punya mimpi ya, pengen punya bisnis online dari zaman kuliah dulu. 96 itu internet masih susah di Indonesia, tapi orang tua ibu udah mengupayakan karena ibu kuliahnya kan di IT ya. Zaman-zaman masih baru sentrin di Bandung, pakai telepon, pakai kabel ke telepon gitu kan, pakai modem yang harus terkoneksi ke telepon. Nah, masih susah seperti itu dan masih sangat mahal, dan waktu itu materi-materi bikin web nggak sebanyak ini. Tahun 96 aja mau kursus web itu udah 10 kali gaji ibu gitu ya. Berat juga waktu itu, tapi sudah mulai punya mimpi gitu. Maksud ibu, kalau punya mimpi Anda harus udah apa, mimpi itu nggak kayak tadi ekspor, mungkin nggak ya? Mimpi mah mimpi aja, nggak usah dibatasi. Kalau yang membatasi itu adalah kemampuan kita merasa tidak mampu, tapi sebetulnya cita-cita itu bisa sangat tidak terbatas ya. Nah, hanya kita aja yang membatasi diri, oh ini kayaknya nggak mungkin, ini mungkin. Nah tinggal sekarang bagaimana step by step untuk mencapai itu gitu. Ibu 96 punya mimpi tadi pengen bisa online. Tahun 2000, ya ini sharing ya, tahun 2000 bagaimana mimpi itu bisa tercapai gitu. Tahun 2000 itu di online sudah mulai rame, namanya Anu Akhira. Anu Akhira itu jadi ngajarin bisnis online, itu modulnya per bulan 250.000, itu tahun 2000 ya masih lumayan ya. Tapi dia nggak jelas dia tuh produknya apa sih, cuman dia ngeliatin dia itu bisa penghasilan dolar gitu kan. Karena nggak jelas nih ujungnya di mana kursusnya, karena kita angkatan pertama, terus nggak ngerti juga ini mau jual apa dan sebagainya. Akhirnya berhenti di tengah jalan, ibu sibuk ngurus anak kan, melahirkan 2 tahun sekali, ibu anaknya 4. Udah gitu fokus membesarkan anak dulu, pengen S2 juga ibu tunda dulu gitu kan. Qadarullah suami meninggal ya, meninggalkan ibu lebih dulu ya. Jadi ibu harus fighting kan, berarti cita-cita S2 dipercepat. Ibu ambil swasta karena mau tetap bisa ngurus anak. Senin sampai Sabtu tetap ngurus anak. 2014 itu 2014 itu S2-nya di kelas hari karyawan, sambil ibu mikir, ibu sekarang posisinya jadi ayah dan ibu berarti harus punya pekerjaan tapi yang tidak meninggalkan keluarga karena tetap anak nomor utama. Nah, jadi ternyata itu bisa diraih ya. Di usia 40 ibu mulai merealisasikan apa yang ibu mimpikan dengan basic pengalaman mengajar ibu, yaitu mengajar online. Jadi itu bisa lebih cepat belajarnya jam-jam karena ibu gabung di komunitas menulis gitu. Dari situ mentornya praktisi kan, memang penulis, beda dengan kalau di kelas kayak gini kan banyaknya akademisi ya. Kalau ibu kebetulan praktisi juga ngajar digital apprenticeship, bukan teori aja tapi ibu juga praktisi. Nah beda, kalau praktisi dengan akademisi saja yang sekedar teori beda. Jadi di komunitas itu kita bisa real step by stepnya ya, bukan buat jam-jam aja, buat siapapun sekarang yang punya cita-cita, cari komunitas, karena komunitas itu memecut kita untuk lebih cepat bergerak, dan biasanya di komunitas juga kita saling support ya. Jadi ibu tadi bisnis online tapi lebih menulis, dan sekarang sudah tahun ke-6 ya mengerjakan bisnis online dengan segala suka dukanya, dan itu nggak mengganggu aktivitas ngajar yang ngajar, tapi sekali-kali bentrok mah biasa ya, bukan hanya ibu aja, dosen yang lain juga suka bentrok kalau ada jadwal-jadwal, tapi itu pun masih bisa diganti. Jadi ngajar bisa, sertifikasi dosen bisa, sertifikasi penulis iya, sertifikasi editor iya gitu ya. Membangun karir kepenulisan juga ibu membangun, pengennya bisa jadi asesor ya, bisa lama gitu karena anak ibu 4 kan, apalagi Anda masih muda. Jadi semuanya bisa dibangun dari sekarang, mimpi-mimpi Anda itu bisa Anda rintis dari sekarang dengan cara terus aja deketin tadi kayak Zamzam, komunitas ekspor di mana ya,
Ini sekarang lebih lebih terbuka ya daripada zaman ibu dulu. Ibu tertunda mimpinya lama karena memang internet oke baru rame di tahun 2000 ke sini ya, 2000 ke sini lebih 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 rame, dan ibu memang waktu itu ngurus anak dulu ya, anak ibu deketan usianya. Nah, beres ngurus anak baru ngurus karir, apalagi suami udah nggak ada kan gitu. Nah, itu bisa lebih cepat memang terasanya dengan berkomunitas. Sebelum ibu ngurus komunitas online, ikut bisnis online ya, menjalankan bisnis kepenulisan secara online, training online, apakah ibu sudah mulai meneliti? Sudah. Ibu pernah buka daycare, ibu pernah buka taman bacaan, ibu pernah nyewa tempat di MTC untuk kursus, tapi itu semua tutup ya, berakhir dengan tutup. Karena apa? Karena itu tadi nggak punya ilmunya, Jam-Jam. Jadi kalau sendiri mah ngerasa bisnisnya ini buka taman bacaan, pertama rame booming kan, udah gitu lama-lama sepi gitu ya, ganti gitu kan, ganti jadi bikin kursus di MTC ternyata biaya sewanya naik gitu, sementara yang kursusnya sedikit. Ganti lagi daycare ibu jalani sekitar 4 tahunan ya, tapi biaya sewa naik terus, akhirnya tutup dan memilih untuk online. Dan online ini bisa sustain karena dikatakan ibu mendirikannya tanpa modal, modalnya cuma skill aja, skill dan relationship. Jadi memang kalau online itu sekarang digital entrepreneurship ini memang minim sekali modalnya ketimbang kita offline. Offline ibu nyewa nyewa tempat ya, bayar karyawan, listrik dan sebagainya. Kalau online sekarang listrik ya memang sekali-kali make kan, sehari-hari make. Kuota internet sekarang murah banget, sudah banyak pilihan. Dulu sebulan bisa 700.000, sekarang 300.000 Megavision ibu pakainya rame-rame. Anak ibu PJJ 2 orang, kadang 4 orang, kalau yang 2 balik mondok itu masih kuat. Jadi ibu mau sharing bahwa dengan online ini biayanya sangat-sangat lebih murah, apalagi sekarang udah ada virtual office. Ibu cuma nyewa virtual office itu yang sebulannya cuma 150.000, tapi tempatnya mewah gitu. Jadi kalau nganterin tamu ke virtual office pasti mereka ngiranya wah, kantor juragan artikel gede kayak gini, keren kayak gini di workspace ya, di komplek perumahan itu tempatnya representatif. Kalau kita nyewa sendiri kan sekitar 30 juta, 60 juta, 80 juta gitu ya, dengan kondisi pandemi seperti ini tuh lumayan berat ya. Jadi Jam-Jam bagus ya, sudah punya cita-cita mau ekspor, silakan nanti coba kontak ibu ya. Jadi ibu juga nanti mau ngundang materi narasumber yang praktisi juga ke kelas kita, mau bikin kuliah umum dan sebagainya supaya wawasan Anda bertambah ya, bahwa sekarang ibu di usia segini aja kesempatan banyak datang, apalagi Anda ya. Sampai sekarang banyak yang ngajak kerjasama karena udah ngelihat portofolio ya, udah banyak karya yang dihasilkan, ada nggak kekejar ya bikin proposal ini itu. Terakhir ibu dengan Indra Uno ya, jadi komunitas ibu menuliskan kegiatan Indra Uno di channel IG-nya dan YouTube-nya, dan itu udah ACC lagi dikerjakan. Itu ibu nggak terbayang udah tua segini punya kesempatan yang begitu besar, apalagi Anda. Jadi bisa ya semua Jam-Jam ya, selamat ya dengan cita-citanya. Jadi mungkin tercapainya nggak 2-3 tahun ini, atau mungkin bisa lebih cepat atau lama. Yang penting mah tekun melaluinya dengan tekun, dan Anda namanya wirausaha mah gitu ya, wirausaha jadi ujiannya banyak, terutama ujian mental dan ujian keyakinan ya. Keyakinan gimana, dari rezekinya beda dengan yang kantoran. Yang kantoran mah tetap gitu kan, per bulannya ada. Kayak ibu ngajar di STB udah tetap satu semester itu misalnya dikontrak 15 SKS, berarti per bulannya sekian. Tapi kalau wirausaha kadang rame kadang sepi. Yang membuat mental kita tetap kuat adalah big why-nya ya, kenapa kita membangun usaha ini, untuk siapa, mau bagaimana ke depannya, dan keyakinan kita bahwa rezeki mah gak akan tertukar ya, bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu ya Jam-Jam ya. Sedikit sharing dari Ibu ya. Ya silakan yang lainnya, boleh Jam-Jam, boleh live group ya. Boleh mau stay, boleh mau live, boleh. Baik Bu. Ya berikutnya silakan. Siapa yang siap? Bu. Ya boleh. Udah ada share-nya Bu? Belum, di rumah, di teman-teman udah belum? Sudah Bu. Ada sudah. Bu. Ada Bu. Tata, maaf nggak ada di Ibu ya. Oh ya udah, tapi itunya belum tampil ya. Sok silakan lanjut.
Apanya belum tampil, Bu? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima. Di sini saya akan menjelaskan prototype desain web. Saya rencananya pengen buat backline-nya. Ngapain Bimo? Suaranya putus-putus Bimo. Sinyalnya sepertinya, Bu. Apanya? Sinyalnya. Oh iya, sok terusin. Di tampilan pertama ada tagline, optimalkan bisnis Anda dengan Bimatek. Di bawahnya ada kayak seperti ajakan bisnis. Tampilan slide keduanya ada misi project. Di slide ketiganya ada strategi. Di misi pertama, biar project itu menjadi mitra optimalisasi proses bisnis yang terkemuka, berkelanjutan, dan menguntungkan. Itu misi dari Bimatek. Yang kedua strategi yang pertama ada menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak kelas dunia menggunakan teknologi terbaru intinya, Bu ya. Yang kedua menjadi mitra mengoptimalkan proses bisnis terbaik, dan yang ketiga pembangunan budaya kerja yang positif, dan yang keempat membangun market optimal. Di slide selanjutnya di scroll selanjutnya ada mitra yang telah dioptimalkan. Ini contoh-contoh. Misalnya perusahaan ada yang sudah selesai ditampilkan di sini. Yang terakhir ada ajakan lagi untuk kerjasama, dan yang terakhir ada kontrak person. Baris pinggir hanya ada sejarah dan tim dari project. Paling segitu, Bu. Baru segitu, Bu. Oke, berarti ini tuh pekerjaannya apa? Tadi matriks itu memaksimalkan ini ya? Bisnis gitu? Ibu kurang kebayang pekerjaannya iya, tadi. Jadi untuk kayak proses bisnis. Ya, jadi bergerak di bidang manajemen. Bergerak di bidang manajemen strategi bisnis yang berkembang di bidang teknologi. Jadi kayak software house, tapi kita optimalkan perusahaan lain yang belum bergerak ke bidang teknologi, kita masukkan ke bidang teknologi, mau web, mobile maupun jadi proses. Jadi sebetulnya ini perusahaan software house ya, tapi memang tadi fokusnya ke meningkatkan atau memboost proses bisnis di sebuah perusahaan dengan bantuan teknologi, itu maksudnya ya? Ya, benar sekali. Tadi nangkapnya manajemen. Iya, ini juga ya sama dengan temannya yang kemarin, sangat-sangat terbuka luas ya, andil kita IT dalam kegiatan bisnis dan kegiatan yang lain. Sebentar Ibu angkat telepon dulu ya. Sebentar ya. Ya, silakan selanjutnya. Barusan kan namanya siapa? Nama saya Bima, Bu. Pak Marsko. Bima. Nah, di grup ya tulisnya. Bima Marsko. Bima, misalnya apa webnya gitu ya. Tadi kemarin Fauzan tentang apa, Rudi, Bacaan Jam ya, Heru gitu ya, di list juga ya. Ya. Di grup. Baik, Bu.
Boleh Bima, kalau mau live boleh, kalau stay boleh. Silakan berikutnya siapa? Saya, Bu. Ayo boleh. Sudah ada share screen-nya, Bu? Wow. Ada kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Handayani. Di sini saya akan memaparkan website shop online yang telah saya buat, yaitu Usaha Thrift. Mengapa saya memilih usaha thrift ini? Karena ketertarikan saya di bidang fashion dan juga saat ini usaha thrift itu sedang booming dan juga banyak peminatnya. Nah, di sini ada nama dari usaha thriftnya yaitu The Q Thrift. Belum muncul tapi webnya. Oh, sebentar Bu, mungkin jangan. Ya. Muncul. Nah, ini coba keluar. Nggak muncul. Ya belum muncul ya. Yang lain gimana? Webnya muncul nggak? Nggak ada. Nggak ada. Enggak, ya? Bu. Oh, coba. Apa katanya menghindari terjadinya apa itu? Untuk menghindari terjadinya, iya. Jangan seluruh layar, jadi jangan membagikan seluruh layar, tapi Windy nanti pilih yang tab gitu ya. Jadi tabnya tab mana yang mau ditampilkan, kalau seluruh layar memang suka error. Ada Bu? Ada, udah ada ya. Nah, di sini nama dari usaha thrift-nya itu The Q Thrift. Di sini untuk tampilannya saya desain sendiri. Di sini juga ada tampilan bestseller dari produk-produk thrift-nya ini. Nah, di sini bisa dilihat model-model yang bestsellernya. Kemudian ke bawah itu ada sebagian koleksi. Nah, di sini juga ada kontak person, sosial media. Tapi Ibu layarnya belum geser, dah. Di yang lain gimana? Kontak person, sosial media kelihatan nggak? Kegeser nggak? Belum ada, Bu. Itu kamu digeser. Jaringan. Nah, di sini ada sosial media, jasa kirim yang dipakai, dan juga partner. Dan setelah itu ada menu collection. Di menu collection ini terdapat semua koleksi-koleksi yang ada di The Q Thrift bersama harga-harganya juga. Nah, di sini tidak dicantumkan ukurannya juga karena di The Q Thrift ini untuk ukuran hampir semua sama, itu oversize. Nah, ketika customer-nya ingin membeli, contohnya membeli yang model seperti ini, tinggal mengklik button, maka halaman akan otomatis berpindah ke menu belanja. Nah, di menu belanja ini customer diharuskan mengisi formulirnya terlebih dahulu. Nah, setelah sebelum mengisi formulir diharapkan untuk membayar terlebih dahulu. Setelah itu ada upload bukti transfernya juga. Setelah itu kirim. Dan untuk mengkonfirmasinya bisa hubungi CP-nya juga. Setelah itu ada menu tentang kami. Di sini terletak lokasi dari owner The Q Thrift dengan menggunakan Maps. Dan juga Instagram dari owner The Q Thrift-nya juga. Sekian dari pemaparan website saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi apa namanya? Itu baju ya? Iya, Bu. Tadi Ibu ngedengarnya trip.
trip ibu pikir perjalanan ya, oke ya. Ya sudah cukup lengkap fitur-fiturnya. Nanti tinggal kita kita kembangkan di WordPress ya setelah UTS ya. Terima kasih Windy ya. Ya silakan yang lainnya. Saya boleh live ya. Komisi Bu sudah ada Bu. Sudah ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman, ingin mempresentasikan website hasil saya. Jadi ini tuh reenactment, jadi toko jual beli komputer bekas, komponen komputer bekas berkualitas. Jadi harganya murah tapi berkualitas. Nah, kenapa bisa berkualitas? Karena terdapat garansi yang 1 bulan, kan kalau barang bekas tapi gak garansi sama aja kan ya. Terus ada quality control, jadi quality control itu dites dulu barangnya, di stress test kalau bahasa istilahnya. Terus kalau emang terjadi ada masalah bisa kami bantu sampai selesai, terus bisa untuk tukar tambah, jadi bisa upgrade secara berkala. Nah ini bisa langsung ke tokonya, misalkan Tokopedia, tapi nggak muncul ya Bu. Bisa dipencet untuk ke link tokonya. Ya, di sini ada sejarah tim sama ini pertanyaan umum. Jadi kenapa kami, bagaimana cara klaim garansi, dan lokasinya ada berada di sini. Begitu saja Bu. Jadi ini tuh produknya tuh menjual barang second gitu. Ya Bu. Tempat menjual barang second, tapi tadi apa sih bisa tukar tambah gitu? Tukar tambah, jadi bisa upgrade secara berkala gitu. Dan fokus ke komputer ya? Iya. Oh iya. Jadi bisa tukar tambah itu misalnya nanti mau ganti, misalnya bisa ke situ lagi, menghubung ke situ lagi gitu ya? Iya Bu. Ini Anda sudah ada atau baru rencana? Baru rencana sih Bu. Baru rencana tapi bagus ya? Iya. Tapi bagus, jadi maksudnya memang Ibu juga ngerasa sekarang kemarin adik Ibu beli barang second, itu agak susah juga kalau misalnya dia nggak ada kontak person di mana dia beli kan sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya artinya kalau ada fasilitas bisa upgrade, itu artinya si pembeli kan terlindungi ya. Maksudnya dia itu kalau masih ada kebanyakan kan komputer itu kalau dijual second itu kan sudah bermasalah ya. Iya. Tanda kutip kan bermasalah itu kadang-kadang orang ngakalin aja. Kalau yang ngakalin itu dalam artian cuman bertahan mungkin berapa bulan gitu ya. Itu. Tapi kalau dengan adanya kayak gini itu seperti garansi ya. Jadi orang trustnya bisa naik gitu dengan barang second. Kan sekarang orang kadang mikir gini ya, beli barang second apa barang baru ya. Kalau barang baru mah kan memang mahal, tapi dijamin bisa awet gitu. Kalau second, nah itu tadi sudah banyak pemikiran di umum dalam tanda kutip diakalin ya. Tapi kalau dia itu laptop ya, beda dengan PC kan. Kalau laptop kan memang agak susah ya kalau untuk ada kerusakan dan sebagainya, jadi mungkin usianya nggak lama. Jadi Ibu nyalamin sendiri nih, adik Ibu beli yang second sekarang masih agak susah cari spare part-nya gitu. Padahal dia kan waktu beli jalan ya. Jadi kalau dia tadi punya nama tokonya aja tinggal balik lagi kan ke tempat dia beli pertama ya. Maksudnya mungkin penyakitnya bisa jadi sama, benar nggak? Jadi ketika barang itu dijual sama penjualnya itu pasti kan sudah ada penyakitnya ya, sudah ada masalah kan, kebanyakan gitu ya dijual itu dia mau beli yang baru gitu, kayak gitu. Jadi itu bagus sekali idenya ya. Ya silakan nanti di list namanya tadi siapa namanya itu? Abdul Rahman. Abdul Rahman list di grup ya. Tentang apa? Oke, boleh live grup, boleh stay. Ya silakan yang lainnya. Saya Bu. Iya Bu. Izin Ibu ke belakang dulu sebentar ya, ada tamu dulu bentar ya.
Ya Bu, sudah terlihat share screen-nya. Sudah Taryo ya? Ya, ini buat rencana usahanya ini saya mau bikin usaha kuliner, tapi kulinernya itu cloud kitchen, maksudnya cloud kitchen itu jadi kita nggak bisa makan di tempat gitu, harus ordernya online, jadi nggak meminimalkan biaya sewa buat tempat. Nah ini untuk hidarnya, nama restonya itu Hungry Eat Repeat, motonya lapar ya makan. Nah ini ada bagian makanannya. Untuk harga-harganya, ini cuma tebakan aja harganya. Untuk minumannya, terus ini ada puternya ini alamat representatif office, bukan alamat si restonya, soalnya kan restonya ini cloud kitchen. Terus buat cara ordernya sendiri, ya kita bakalan bermitra sama GoFood sama Gojek juga. Terus di luar itu juga bisa langsung ke nomor WhatsApp. Terus ini ada menu bantuan juga. Nomor bantuannya ya langsung mengarahkan ke nomor WhatsApp kita. Gitu Bu. Bagus ya idenya ya. Itu makanannya apa sih, lagi puasa jadi kaget? Kayak ya iya, ini makanannya kayak ya beef teriyaki, chicken sup ayam, sama sup tom yum, sama beef yakiniku. Ini cuma sampel aja sih Bu. Sampel aja ya. Iya, maksudnya memang bagus ya. Sekarang kita juga dengan kondisi pandemi gini buka tutup ya. Meskipun sekarang udah trennya turun, udah mulai mau balik lagi ke normal. Tapi kita nggak tahu ke depannya ya, karena ini kan diciptakan tanda kutip ya oleh orang-orang tertentu dan memang virusnya ada. Jadi maksudnya gini, pandemi ini kan memberikan ada kebiasaan baru ya, kebiasaan baru dalam belajar, dalam bekerja, dalam berinteraksi, karena tadi adanya pembatasan sosial. Dan kita lihat memang yang terdampak ini kan resto diantaranya ya, resto, hotel, pariwisata itu kan di mana orang-orang memang nggak boleh berwisata gitu ya. Terus karena berwisata dibatasi berarti orang juga yang pakai hotel juga sedikit dan banyak yang hotel-hotel akhirnya gulung tikar gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini memang memaksa kita untuk mulai berpikir meminimalisir biaya kan diantaranya biaya sewa, bayar karyawan. Kalau misalnya kita tadi dengan online orang cuman pesan juga berarti kita makanan nggak akan ini ada yang tersisa kan ya. Tapi semuanya by order, benar nggak? Iya benar. Nah jadi kayak ibu buku itu ibu nerbitin buku pasti ada yang mau belinya. Kenapa? Karena setiap buku itu memang ditulis by request gitu. Jadi ada buku yang terbit solo, memang orangnya penulisnya ada, dia udah mau pesen berapa buku. Ada juga buku antologi yang ditulisnya rame-rame, misalnya ditulis nama 10 buku, ada kewajiban satu orang beli 5 kayak gitu. Jadi udah pasti itu semuanya yang ibu cetak itu pasti ada yang beli, dan memang bisa dikatakan nggak mengeluarkan modal. Kenapa? Karena pakai sistem PO. Sistem PO mah orangnya lunas gitu. Jadi misalnya nih beli buku, harga bukunya 70.000, nah itu udah termasuk 70.000 itu udah termasuk biaya cetak sama margin keuntungan. Jadi memang bisa dikatakan ibu mah dimodalin sama si pembelinya gitu ya, kayak gitu. Jadi itu meminimalisir banget ketimbang misalnya tadi memaksakan pengen nyetaknya murah 1.000 gitu kan, tapi nggak diserap pasar gitu. Kayak yang terdampak pandemi ini kan Gramedia gitu ya, toko-toko buku besar itu sangat-sangat berat mereka menghadapi pandemi. Waktu kemarin rapat Konkerda IKP, konferensi kerja daerah IKP itu di sana disampaikan bahwa 70% penerbit itu tiarap gitu ya menghadapi pandemi, karena mereka penerbit besar biasa mencetak dalam jumlah banyak, punya karyawan yang banyak,
punya apa namanya, pasti punya kantor yang besar, berarti operasional mereka tinggi kan, gitu. Sementara kita nih yang indie justru tumbuh pesat ya, Ibu kan termasuk indie ya, indie publishing, jadi yang rumahan gitu. Karena apa? Karena mereka hidup dari by request, semuanya sistem PO gitu ya. Nah bahkan sekarang juga Matahari Mall kayak gitu tutup, tapi emak-emak dasteran yang di rumah itu omsetnya bisa miliaran gitu ya, bisa sekarang teman ibu ada yang ke umroh ya, ada yang haji, itu semua rumahan. Karena apa? Karena mereka bisnis fashionnya juga nggak nyetok barang. Mereka jauh-jauh hari sebelum Lebaran udah ngeluarin katalog barang-barang yang mau apa namanya, mau diproduksi. Nah itu mereka itu bekerjanya lewat agen-agen yang online. Agen-agen itu rebutan gitu, mau ngambil berapa ya, karena agen-agen itu juga udah punya reseller itu udah punya pelanggan. Pelanggannya itu udah diiming-imingi katalog-katalog barangnya dan mereka PO gitu ya. PO kan kebayang uangnya masuk duluan, ngerti nggak ya? Beda dengan yang konvensional di mana kita tadi nyetok dulu barang biar lengkap dulu barangnya, udah gitu nanti kadang-kadang kita nggak ada yang beli, akhirnya barangnya udah keburu nggak musim kalau fashion dan sebagainya. Jadi ini bagus ya. Jadi memang akhirnya sebetulnya di tengah-tengah kesulitan itu memunculkan banyak peluang ya bagi orang yang jeli ya dengan pandemi ini apa yang mau dihasilkan. Kalau yang konstruksi sih jalan terus, nggak mungkin kan konstruksi di online kan ya, bisa kita lihat pembangunan jalan tol kan di mana-mana ya, begitu beres pandemi di sini ada tol, di sini ada jalan layang gitu yang Ibu lihat ya. Nah itu memang nggak bisa diganti dan memang berjalan terus kan, ada terus yang bangun rumah dan sebagainya. Cuman bisnis-bisnis yang memang tadi terlihat mati itu adalah bisnis yang harus bisa segera migrasi, termasuk dari IKP sendiri sudah meminta untuk digitalisasi dan Gramedia sendiri sudah mulai ada produk e-book yang digembar-gemborkan lebih kencang lagi dari sebelumnya karena melihat bahwa tren e-book naik gitu ya di masa pandemi dan udah otomatis ongkos produksinya juga beda dong dengan buku biasa yang harus cetak fisik, harus ada ongkir dan sebagainya gitu ya. Jadi bagus ya itu ya Taryo ya. Silakan Taryo, boleh stay, boleh leave ya. Ya silakan berikutnya. Saya mungkin Bu? Saya. Besok siapa tuh yang laki-laki dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil website yang sudah saya buat. Di sini ada website apa? Jadi bisnis itu bisnis pakaian. Di sini ada ininya, di sini ada deskripsinya. Kami menyediakan barang yang terbaik. Di sini belum kepikiran isi teksnya apa. Pakai yang palsu dulu. Nah di bawahnya ini ada daftar gaya yang terbaru. Misalnya style 1, style 2. Style 3 di sini ada. Nah, di bawahnya tuh ada lagi, sini ada daftar barang yang terbaru yang kita buat. Nah, di sini ada daftar platformnya, Android maupun iOS. Nah, terus ini bisa lihat juga di browse. Browse itu untuk daftar barangnya. Nah, jika kita klik misalnya yang oranye ini, jika diklik, ini sudah detailnya. Segitu mungkin, Bu. Yang tepat karena Ibu sudah beres membesarkan anak-anak dan memang harus mulai tadi memperbesar penghasilan karena Ibu 4 ya menanggung sendiri. Jadi tadi yang Ibu lakukan itu adalah tidak dari hulu ke hilir semuanya Ibu ya. Ya Ibu membayangkan gini, Ibu bekerja sama dengan percetakan di Jakarta. Tapi kayaknya orang
bakal gini, kenapa penerbitnya di Bandung, percetakannya di Jakarta, kelihatan dong punya mesin cetak gitu ya. Tapi beda kan, alamat di Bandung, percetakan di Bandung. Oh ya mungkin penerbitnya di sini, percetakannya di mana. Masih orang nggak berpikir 2 kali gitu. Jadi dari segi bonafit kurang bonafit sebetulnya. Penerbit di Bandung, nyetak di Cirebon gitu ya. Itu yang 2 percetakan itu juga yang Jakarta cukup bisa kerjasama. Cuma yang di Cirebon itu selalu harus ada minimum order, nggak bisa orang beli 1, ibu pesan 1 dia nggak mau gitu ya, harus kelipatan 4, berarti ibu nyetok dong, awalnya kelipatan 4 naik jadi kelipatan 8, berarti ibu kalau ada 1 orang yang pesan, ibu harus pesan 8, yang 7 buat siapa gitu ya, kayak gitu. Nah ibu membayangkan, duh enak deh kayaknya punya percetakan yang bisa order 1, udah gitu kalau ibu buru-buru misalnya, pengen sehari bisa beres, bisa gitu ya, dengan biaya nggak naik. Di Bandung ada percetakan yang bisa sehari beres sehari, tapi itu harganya bisa sampai 10 kali lipat. Nah terus itu kan mudah-mudahan satu saat bisa ketemu rekanan yang baik. Terus yang di Jakarta maupun Cirebon itu jorok dalam artian gini, mereka cuma nyetak buku aja, nggak mikir kalau misalnya tampilannya buram itu nggak lapor ke ibu, bu ini tampilannya buram misalnya, halaman sekian gambarnya nggak jelas, nggak gitu ya, sehingga ibu harus bolak-balik cetak dummy, padahal kita beda kota. Cetak dummy itu artinya ibu bikin 1 master untuk ibu cek gitu ya. 3 kali cetak berarti 3 kali biaya, berarti 3 kali ongkir kan, dan ibu sampai negur ke mereka. Kamu itu kerjaannya tinggal nyetak kok nggak mau sih bantuin customer meriksain file saya, kata ibu. Kalau kamu deket saya mah saya periksa dulu sebelum diperbanyak, ini kok foto, ada foto wajah orangnya nggak kelihatan, lu cetak gitu, cetak doang gitu. Sedangkan kita kan di jasa itu harus memberikan yang terbaik. Nah itu membuat ibu akhirnya tambah-tambah berkeinginan memiliki rekanan. Nah sampai satu saat diajak kolaborasi sama mentor penulis ibu ya. Diajak untuk canvassing itu berkunjung ke pebisnis yang ada di Bandung, dan qadarullah satu pebisnisnya itu rekanannya itu percetakan gitu. Jadi ibu langsung dikenalkan, wah ternyata di pagar sih bisa 1 buku gitu kan, bisa fast juga, bisa ibu ini kayak sekarang ada konsumen minta cepat bisa cetak sehari bisa gitu ya, jadi dia naik nggak biayanya nggak naik. Dan dia teliti, ketika ada file yang salah dia cek. Nah itulah, kita harus selalu berpikir baik, berprasangka baik, bercita-cita baik, meskipun untuk ke sana itu jalannya berliku gitu. Jadi untuk pundung misalnya, nggak punya percetakan yang baru, udah tutup aja dulu. Atau misalnya maksain pinjam ke bank lah, udah kayaknya mah sama sendiri mah enak. Memang iya enak, cuman kalau kita pinjam ke bank berarti kita punya kewajiban yang itu harus kita penuhi, yang belum tentu dengan kondisi sekarang bisa teratasi. Jadi kolaborasi salah satu cara ya, kayak gini. Kan kalau misalnya kita bikin fashion, bikin pabrik, punya karyawan, itu kan resikonya gede ya, gitu ya, buat Anda yang mau memulai. Nah kesempatan itu ada banyak ya. Jadi tadi kita memulai bisnis nggak selalu harus loh punya modal gede, punya modal bikin website aja, punya modal pertemanan aja itu udah sebuah modal ya buat Anda. Sekarang skill IT itu adalah modal Anda. Ibu dulu waktu di komunitas menulis, ibu punya plus-plusnya, ibu bisa bikin web. Jadi ibu kenal dengan mentor ibu bantu. Jadi ibu tuh banyak bantu orang dulunya ya. Karena apa? Karena orang teh nggak tahu siapa ibu sih. Kamu itu siapa? Baru di komunitas. Jadi ibu kenalin, saya itu dosen, udah punya kemampuan IT, boleh saya bantu bikin webnya. Wah dia cerewet segala macam, ibu layanin sampai orang itu trust ya. Oh ya, berarti si ibu ini pekerja keras gitu kan. Sampai kemudian dipercaya untuk megang acara di radio bedah buku ya. Ibu nggak minta berapa bayarannya, enggak, udah pergi ongkos-ongkos sendiri, ada murah naik angkot perginya belum ada kendaraan dulu. Tapi apa hikmahnya, dengan gitu kita ketemu banyak orang, jadi banyak kenalan gitu kan. Itu jadi Anda juga jangan apa-apa tuh kalau apalagi nggak punya modal ya, pengennya langsung untung gede gitu kan, pengennya langsung sukses, enggak. Anda itu harus punya skill dan attitude, itu yang jadi modal sebetulnya dalam melakukan kegiatan usaha, dalam kita bekerja. Itu adalah yang pertama, yang utama, skill dan attitude ya. Skill kita memang betul-betul teruji bagus, attitude kita bagus, jujur, tepat waktu ya, amanah gitu kan, bisa dipercaya, nggak main tikung gitu ya. Itu main tikung mungkin kita bisa langsung ngambil market dia, tapi dia nggak akan percaya sama kita. Ibu dengan mentor ibu sekarang kita sama-sama bisnis penulisan. Tapi kalau ibu sedang diundang ke tempat mentor ibu nggak pernah promo training di Juragan artikel karena dia juga punya training. Ibu nggak pernah promo produk ibu ya, kecuali dia pasti mengenalkan ini murid saya yang sudah berhasil bikin komunitas. Jadi etika juga diperhatikan ya, itu ya. Ya sambil sharing ya. Mudah-mudahan sih Ibu harapannya Anda juga
bisa punya bisnis juga di samping bekerja, karena tadi kalau kita hanya mengandalkan bekerja di orang lain di hari ini banyak perusahaan-perusahaan tutup, ya enggak? Kalau kita nggak punya skill untuk bisa bertahan hidup dengan keterampilan yang kita miliki, kita nggak bisa hidup di hari ini ya, dengan segala macam dinamikanya gitu ya, biaya-biaya yang membengkak gitu kan, kondisi ekonomi yang nggak jelas, politik juga, itu bisa bikin stres ya. Tapi kalau kita fokus terus di hal positif, berita di luar itu memang kita harus ikut ya, tapi kita jangan terlalu larut karena itu nyedot energi juga ya. Ibu itu menghindari berita-berita berat. Kenapa? Karena hidup juga udah berat ya, ditambah berita macam-macam. Nanti belum apa-apa ibu udah takut. Aduh, nanti kalau politik gini gimana? Kalau uang susah gimana? Kalau nggak ada yang beli buku gimana? Terus anak-anak ibu nanti makannya gimana? Sekolahnya gimana? Terus nanti kuliahan masih ada yang sanggup nggak kuliah? Nah, itu kan akan mengembangkan banyak hal yang negatif, dan itu sebetulnya perang ataupun demo ataupun apa itu adalah diciptakan oleh orang-orang yang mengendalikan dunia ini. Kan memang ada orang-orang yang memang berkepentingan dengan perekonomian Indonesia, dengan politik Indonesia. Dengan begitu energi positif kita banyak-banyak tergerus untuk hal yang memang menguras emosi. Akhirnya kita lebih sering marah, lebih sering menyelesaikan masalah dengan emosi, lebih pesimis juga menghadapi hidup gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bisa memilah, itu memang kita harus tahu, kita juga harus aware, tapi jangan sampai menyedot energi positif kita ya. Kalau Anda lihat nanti di channel, kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, karena kebanyakan orang miskin mah hidupnya penuh drama, tanda kutip ya. Kemiskinannya diratapi, aku mah udah segini, kuliah di STTB, orang tua nggak mampu, buruh dan sebagainya misalnya ya, kuliah juga cuma dari beasiswa gitu dan sebagainya, itu udah ada di otaknya, sehingga banyak akhirnya banyak mengasihani diri sendiri, banyak meminta permakluman ke dosen, Bu, saya nggak bisa ini karena gini gitu ya. Tapi coba sekarang, Anda memang kondisi Anda terbatas, tapi pikiran Anda jangan sampai dibatasi ya. Makanya kata Ibu tadi, pikiran Anda itu harus jauh, visi misi Anda itu harus tinggi, karena sebetulnya Allah itu gimana prasangka kita, Allah itu gimana bayangan kita. Jadi kalau kita bisa yakin bisa gitu ya. Tinggal itu nanti kita jalani, kita tekuni, kita ikuti alurnya gitu ya. Jadi kebanyakan tadi orang miskin makin miskin karena dia belum apa-apa udah negatif terus kan gitu ya. Pasti saya mah nggak bisa, pasti saya mah nggak sanggup gitu. Tapi kalau orang kaya kan udah mah dia banyak duit, hidupnya happy ya. Semakin dia happy, energinya semakin bagus, semakin keberlimpahannya makin banyak. Kalau orang yang sudah miskin memang banyak drama, memang hidupnya memang susah, tambah dia susah sendiri gitu, dipersulit dengan pemikiran-pemikiran dan keterbatasan dia, tambah nggak bisa gitu ya. Ibu ini single parent tapi ibu nggak pernah punya pikiran anak ibu nggak kuliah, harus kuliah gitu ya. Anak ibu dua-duanya kuliahnya di Telkom, dan ibu nggak pernah berpikir juga bisa sanggup membiayai, tapi ibu berpikir positif ketika anak yang pertama tuh lulus dari pondok kan, dia bilang, aduh aku nggak ngerti Mi, pelajaran-pelajaran umum. Bisa, kata ibu. Gak bisa Mi, bisa, sok lihat aja. Kamu udah nurut sama ibu, udah nurut sama orang tua, mondok kan karena udah nggak punya ayah ya. Ibu nggak ada figur bapak di rumah, jadi harus ada figur yang disiplin, yang bisa ngatur, bisa untuk di pondok gitu ke ustadz-ustadznya. Nah itu karena ibu mindsetnya dia positif, bisa. Terus ibu sampai gini, sampai ibu itu membayangkan anak ibu itu kaget buka nilai SBMPTN ya, kaget karena dia keterima sampai seperti itu, karena anak ibu memang pintar. Waktu SD itu dia namanya tinggi ya, terus punya bakat di IT juga, cuman kalau di pondok kan memang nggak akan terasah, cuman ibu sengaja ke sana supaya dia punya pendidikan agama. Tapi kalau akademik ibu yakin setiap kita punya passion, dan ibu lihat anak ibu bisa di IT. Itu qadarullah apa yang terjadi. Betul, dia diterima di SBMPTN. Orang-orang pada kaget dong ya, di kelas aja biasa-biasa kan. SBMPTN-nya di teknik sipil. Nah, nggak sesuai passion dia, cuman ibu bilang sok 1 tahun kamu ikutin dulu di UPI ya, tapi kamu kan ibu tahu setengahnya di IT, tahun kedua ikut. Nah tahun kedua dia milih di Telkom karena memang dekat dari rumah, dan ibu nggak ngizinin kos ya, karena dia udah nggak ada bapak, jadi harus tahu kehidupan di rumah. Dan itu beasiswa di luar dugaan, beasiswanya beasiswa tes bukan rapot, karena rapot dia biasa-biasa aja. Itu dari doa orang tua ya, dari doa orang tua. Jadi kamu juga minta restu ke orang tua, doa ke orang tua. Alhamdulillah sampai dengan semester ini masih beasiswa
kemarin IP-nya 375 ya, selalu di atas 3,5 dan itu kejutan buat ustadz-ustadznya kan di sana biasa-biasa. Jadi mimpi itu jangan pernah dibatasi ya oleh keterbatasan kita ya. Keterbatasan kita itu yang akan membuat langkah-langkah kita itu jadi terhenti. Ah udah saya mah di sini aja. Saya mah anak orang yang nggak mampu, nggak bisa kuliah juga di STTB. Kadang-kadang jaringan ada, kadang-kadang enggak dan sebagainya ya. Itu ya. Itu sering-sering dari Ibu. Jadi materi mah banyak di internet ya, bikin web juga cepat ya, tapi mungkin pengalaman hidup Ibu yang harus Ibu share kepada Anda bahwa tidak ada yang membatasi mimpi kita kecuali kita sendiri merasa itu nggak mampu dan semuanya bisa juga kita raih dengan ketekunan dan tentu saja berdoa ya, minta dimudahkan jalannya. Ibu yakin kalian semua bisa sukses ya dan Ibu memang sangat-sangat ini ya senang dengan kelas ini ya karena Ibu udah ngajar digital bisnis di banyak kelas, tapi nggak seserius ini ngerjain tugasnya. Jadi tepuk tangan ya buat kelas ini ya. Bagus-bagus ide-idenya ya. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Bagus ya. Ya tinggal selfie ya. Silakan yang lainnya. Boleh saya boleh. Boleh Bu. Boleh saya Bu. Ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Jadi di sini saya membuat buat apa? Ngumpulin yang suka gambar-gambar buat jual jasanya itu loh Bu. Jadi pada buat ngejual gambarannya itu. Pertama ini bannernya, lalu di sini ada image carousel buat nampilin best image gitulah. Lalu di bawahnya ada recommend artis artis yang udah banyak like atau yang banyak suka gitulah. Lalu di bawahnya ada list artis lainnya. Lalu di sini ada ya lebih banyak artisnya. Lalu nanti bisa di sort lah si tampilnya baik dari alfabet ataupun dari yang paling populer dulu. Nah, dari sini kalau ini bisa ke page artisnya itu. Di sini ada nama, deskripsi, terus harganya dari berapa sampai berapa. Lalu di sini ada galeri si artis yang udah digambar sama si artis-artis itu. Lalu ada komen. Lalu ini buat ya nanti di chat di website ininya juga buat buat klarifikasi gambaran kayak gimana lah. Lalu ada setting buat ganti nama, password. Lalu ada artis setting kalau buat yang ingin ngejual jasanya nanti tinggal diganti deskripsi si itunya apa, terus tipe gambarannya apa, lalu ada harganya juga. Mungkin sekian dari saya Bu, segitu aja. Oke, ini kan Anda ngegambar sendiri atau gimana? Jadi nanti itu ada ya buat jadi ngumpulin yang suka ngegambar-gambar Bu, jadi yang suka ngegambar nanti ngejualnya di sini. Ya gitu sih Bu. Jadi ya sekalian buat ngepromosiin gambar-gambar orang lain nanti deh. Oke, jadi pokoknya mah itu karya-karyanya karya gambar aja ya? Ya. Ya oke. Bagus ya, nanti tinggal dikembangkan. Ini juga Anda ngegambarnya pakai apa? Kalau saya mau ngegambar pakai ada aplikasinya Clipart. Oh ya. Ya oke ya. Nanti boleh lah wapri-wapri Ibu ya kalau senang gambar ya. Siapa namanya Arsya? Siapa? Ya Arsya Bu. Arsya. Kemarin juga yang bisa itu siapa kemarin tuh yang minta Ibu wapri ya?
yang senang di apa video ya? Ya, mudah-mudahan sehat semua kita ya. Barusan baca informasi lagi katanya di China itu lockdown lagi ya. Gak tahu ini memang virusnya karena memang ada yang buat ya. Jadi ya tadi kita harus bisa mulai migrasi dari offline ke online ya, karena memang kondisinya kan nggak bisa diprediksi berarti ya. Oke, silakan yang berikutnya. Saya Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri Anggraini. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proyek usaha bisnis yang saya buat, yaitu Sweet Puding Alpukat, yang dimana dengan moto puding sehat dan menyegarkan untuk semua kalangan usia. Bisnis ini yaitu bisnis produksi dari rumahan. Kenapa saya memilih usaha ini? Karena usaha ini cukup menarik dan mudah diterapkan oleh siapa saja. Dan berdirinya usaha ini pun untuk membantu dari segi finansial dan mengembangkan potensi saya ketertarikan dalam hobi membuat kue. Dan sebagai generasi yang mempunyai inovasi-inovasi baru. Di sini terdapat ada daftar menu dari Sweet Puding Alpukat tersebut. Pasti pelanggan bisa memesan dari sini. Setelah itu ada beberapa gambar dari puding-puding Sweet Alpukat tersebut di sini. Dan tujuan dari Sweet Puding Alpukat tersebut yaitu bisa dimakan oleh semua kalangan dan juga tanpa pengawet makanan. Setelah itu di sini ada beberapa menu harga dari Sweet Puding Alpukat tersebut. Setelah itu, ini lokasi pembuatan dari Sweet Puding Alpukat tersebut. Setelah itu, bisa menghubungi WhatsApp, Instagram, email untuk mendapatkan informasi selengkapnya dari Sweet Puding Alpukat tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke ya, memang alpukat sekarang lagi happening banget ya. Jadi sekarang orang udah mulai aware dengan alpukat itu buah yang banyak manfaatnya dan diversifikasi produknya juga banyak. Ini fokusnya di puding gitu ya? Iya Ibu. Soalnya gini, kalau beli alpukat sendiri juga agak gampang ya, Ibu seringnya gagal beli alpukat sendiri itu kadang-kadang suka kematangan, kadang-kadang mentah banget gitu kan. Tapi kalau sudah diolah udah lebih minimalisir yang terbuang ya. Gitu. Ya bagus ya idenya ya. Siapa namanya? Devitri Anggraini Bu. Siapa Fitri? Devitri Anggraini. Oke ya. Silakan yang lainnya ya. Boleh saya Bu? Silakan. Share screen-nya sudah ada Bu? Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Saiful akan mempresentasikan website buatan saya. Di sini temanya Software House dengan tagline bangun aplikasi impianmu bersama kami. Lalu di bawahnya ada proyek kami. Ini proyek yang sudah pernah dibuat. Lalu ada fitur unggulan yang kami tawarkan. Yang pertama itu ada reward. Jadi banyak reward untuk pelanggan setia kami seperti diskon, tambahan revisi dan lainnya. Lalu yang kedua ada 3 kali revisi. Jadi setiap pembuatan aplikasi akan dikasih kesempatan 3 kali untuk merevisi dan itu free. Lalu resource kami bakal
memberikan semua full aset dan resource dari aplikasi tersebut. Suaranya kecil kedengeran bentar. Ini teh bisnisnya apa? Balikan lagi. Oh, kecil ya, Bu? Kecil, yang kenceng balikan lagi. Cek. Sudah bisa. Yang balikan. Iya. Jadi website ini tentang software host. Dengan tagline bangun aplikasi impianmu bersama kami. Nah, lalu di sini ada proyek kami, yaitu proyek yang sudah dibuat. Ini contoh-contohnya, ada 3 gambar. Ini buat mobile apps, ini website, ini UI UX. Nanti bakal dijelaskan di page project. Lalu ada fitur unggulan yang kami tawarkan. Yang pertama ada reward, yaitu banyak reward untuk pelanggan setia kami seperti diskon dan tambahan revisi. Yang kedua ada 3 kali revisi. Yang ketiga ada resource, yaitu memberikan semua full asset dan resource aplikasi kepada klien. Nah, lalu ada 4 layanan yang kami tawarkan. Yang pertama adalah pembuatan website. Yang kedua ada desain UI UX. Yang ketiga ada mobile apps. Yang keempat ada pelatihan bagi orang atau perusahaan yang ingin para pekerjanya bisa membuat dan mengurus aplikasi. Ada di bawah ada link-link untuk ke sosial media saya seperti GitHub, Instagram, Fiverr, LinkedIn, dan juga portofolio saya di wix.com. Nah, lalu di project di sini saya menjelaskan tentang web atau aplikasi yang pernah saya bikin tadi di halaman home. Seperti ini web kelas online, ada streaming, ini untuk pelatihan dan UI UX. Lalu di halaman kontak saya menyediakan Google Form untuk user bisa bertanya ataupun langsung buat aplikasi di sini. Oke, sekian Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Jadi bisnisnya ini di bidang development ya? Iya Ibu. Development tapi lebih ke UI UX-nya gitu? Iya Bu, sama bisa buat pelatihan untuk perusahaan gitu Bu. Oh iya, bagus ya. Ya bagus ya. Jadi lebih ke IT juga nggak masalah ya, karena memang Anda skill-nya di situ bisa dikembangkan. Dan memang kesempatannya sangat-sangat terbuka lebar ya. Ibu ada rekanan bisnis Ibu partner ya, Sahabat Hosting namanya. Dia itu sudah mulai senang ngotak-ngatik web dari SMA. Ya, kemudian kuliah di IT, kemudian dia juga kerja sebagai programmer, tapi tadi merintis usaha namanya Sahabat Hosting untuk jasa hosting, fokus di jasa hosting, dan juga dia membuka paket-paket web yang memang murah ya. Murah karena kan memang dibikinnya pakai WordPress, nggak terlalu banyak ngoding gitu kan, juga skalanya UMKM. Tapi cukup powerful ya, karena dia anak muda, jadi dia nge-guide banyak komunitas untuk gabung, termasuk Ibu di Juragan Artikel. Jadi banyak juga marketingnya malah emak-emak, ada power of emak-emak. Malah emak-emak itu termasuk marketing militan ya. Jadi Anda juga kalau mau masuk ke pasar bisa ke pasar yang yang UMKM ya. Kalau pasar-pasar atau yang lebih spesifik gitu ya. Artinya kalau kita ngambil pasar yang terlalu lebar juga udah banyak orang yang main di bisnis ini. Nah, tinggal Anda ceruk pasarnya mau kemana gitu ya. Nah, itu silakan ya, nanti dikembangkan lagi webnya dengan menggunakan WordPress ya. Baik Bu. Oke, silakan lanjutkan berikutnya. Saya Bu. Ya oke, silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Kolbantika. Di sini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat. Nah, website ini dibuat sesuai dengan bisnis model Canvas yang kemarin. Nah, bisnis ini saya beri nama Rizanala Fashion. Dan di sini ada sedikit slogan, warnai fashionmu dengan produk kami. Kemudian di sini menampilkan produk-produk yang
terdapat di regional fashion. Ada pakaian dan celana, ada tas, dan juga dompet. Nah, jadi bisnis regional fashion ini target pasarnya hanya untuk para perempuan saja, Bu. Nah, di sini juga ada penjelasan sedikit tentang regional fashion. Kemudian di sini ada gambar produk-produknya. Ini bisa kita geser. Ini ada tas, kemudian ada dompet, dan di sini ada pakaian dan celana. Kemudian di halaman layanan. Pada halaman ini, di sini tersedia pakaian dan celana, ada tas dan juga dompet. Kemudian di sini juga akan menampilkan daftar list harga dan juga macam-macam pakaian dan celana. Di sini ada kardigan, blazer, blouse, kemeja, dress, dan juga sebagainya. Di sini juga terdapat harganya. Jadi customer ini akan lebih enak melihatnya, Bu. Kemudian ada tas juga. Di sini ada berbagai macam tas dan harganya. Ada bucket bag, mini backpack, tote bag, dan sebagainya. Kemudian juga ada dompet. Sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini tentang pada halaman ini, di sini menjelaskan secara lebih detail apa itu regional fashion. Dan di sini juga akan menampilkan staff-staff yang ada di regional fashion. Seperti ini. Kemudian testimoni. Pada halaman ini, di sini menampilkan testimoni-testimoni dari para customer yang telah membeli di toko regional fashion. Kemudian juga ada galerinya atau foto-foto dari customer-nya seperti ini. Nah, di sini berguna untuk menarik para pelanggan yang baru untuk membeli di regional fashion. Kemudian yang terakhir ada halaman kontak. Nah, di sini terdapat ada jam bukanya dari Senin sampai Rabu. Kemudian hari Minggu sini tutup. Kemudian juga terdapat lokasi tokonya, yaitu berlokasi di Bandung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bagus ya tampilan webnya juga, ide bisnisnya juga. Silakan dikembangkan. Ini kita punya waktu 30 menit lagi. Ada berapa orang lagi ya? Saya, Bu. Ada berapa orang lagi yang belum ya? Aku belum, Bu. Saya, Bu. Berapa orang lagi kita? Saya belum, Bu. Berapa orang lagi kira-kira? Anda kan ada kuliah jam 10. Masih banyak, Bu, setengahnya. Baru setengahnya. Asok kalah tuh bikin ke jam 10 banyak. Siap, Bu. Ya. Ada kuliah kan jam 10 ya? Iya, Bu. Ada. Ibu, Novi mau nyoba. Iya, boleh silakan. Tapi share screen-nya pakai HP gak apa-apa, Bu? Kenapa? Boleh. Handphone. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramdhaniatul Salihah. Share screen-nya ada, Bu? Ada. Ada muncul. Ini, Bu.
Novi itu buat website, ide bisnisnya itu kan rumah makan waktu itu tuh. Nah diambillah ini Bu, untuk website itu rumah geprek. Ini untuk berandanya sendiri Bu. Nah di sini ada tombol booking sendiri. Itu siapa tahu kan sekarang lagi bulan Ramadan gitu Bu. Mau booking buat tempat sama makanannya bisa lewat sini Bu. Sedikit headernya juga Bu. Terus ini ulasan pelanggan yang nanti muncul di menu. Dan untuk fitur-fiturnya itu Bu ada beranda, hubungi kami, chef, sama menu. Untuk hubungi kami sendiri, di sini tuh ada kayak alamat Bu, alamat tempat yang akan jadi rumah ayam gepreknya. Terus di sini sediain CP buat nanti mempermudah. Terus ada jam operasional. Sama ini gambaran luarnya, sama ini gambaran dalam rumah makannya gitu Bu. Terus untuk chef di sini tuh sebagai ini contoh ya Bu, sebagai gambaran orang-orang yang masaknya gitu Bu. Jadi lebih dari satu gitu yang masak. Ini untuk menu, untuk menunya tetap disertakan ini Bu, info. Terus ini untuk menu-menunya. Ada jus, ada itu yang nasi, terus yang geprek, paketan gitu Bu. Terus sambal. Nah, ini di sini teh sebagai kalau mau pesan kita lewat sini Bu, tapi belum dibuat untuk kayak langsung masuk ke Grab gitu. Jadi hubunginya balik lagi ke hubungi kami. Mungkin sekian Bu. Ya oke, udah cukup bagus juga ininya. Nanti tinggal dilengkapi ya Novi ya? Iya Bu, belum ada bantuan. Iya, nanti dilengkapi lebih lengkapnya pakai WordPress ya. Yang penting sekarang sudah ada apa namanya gambaran awal ya, gambaran kasar ya, yang nyambung dari bisnisnya gitu ya. Oke, silakan yang lainnya ya. Saya Bu. Ya. Enggak Bu. Ya silakan. Udah tampil Bu. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan ide usaha saya yaitu dengan tema development game. Di tampilan awal sini terdapat game terbaru yang telah dirilis. Sini ada penggalan ceritanya. Kemudian di sini ada fitur games, yaitu game-game yang sudah dirilis sebelumnya. Kemudian di sini ada About Us, ada kontak, privasi policy, term of service. Dan di sini ada sosial media yang kami gunakan. Kemudian di tab news merupakan info-info dari game yang telah kami rilis berupa panduan, update, atau fitur-fitur yang ada pada game kami. Kemudian tab buy itu untuk membeli game yang telah kami rilis. Mungkin sekian Bu. Ini gamenya berarti game produk orang kan ya? Enggak Bu. Bikin sendiri? Jadi kami bikin tim kecil untuk membuatnya gitu. Oh gitu. Ya. Gamenya apa aja? Ya, yang tadi cuma sampel doang Bu. Tapi udah pernah ada yang jadi sampai beres gitu? Belum pernah bikin. Tapi jadi kumaha maksudnya? Kan tadi game-game yang kami rilis ya, berarti kan Anda buat sendiri kan?
Iya, Bu. Nanti maksudnya dapat income-nya dari mana? Ya dari Beli. yang dijual tadi, Bu. Yang download beli kan. Yang download ya. Baru rencananya aja ya. Memang senang bikin game ya? Iya, Bu. Kalau ngegambar karakter anak bisa nggak? Kalau gambar sih kayak kurang bisa, Bu, kalau lewat visual laptop gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa ya, itu udah mulai bagus lah ya. Idenya juga masih jarang ya orang yang bikin game, kebanyakan mengejual game punya orang. Ya bagus, ini siapa namanya tadi? Muhammad Dandi, Bu. Muhammad ya? Oke, sip. Silakan yang lain berikutnya, masih ada waktu 15 menit lagi ya. Ya, Bu. Boleh. Ya. Ya, silakan. Bentar. Jendela. Yep. Sudah ada, Bos, share screen-nya. Halo? Sudah ada. Oh, udah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur. Ini Veggie Guys. Jadi Veggie Guys ini adalah bisnis makanan, minuman, dan dessert untuk vegan dan vegetarian. Terus orang yang sedang diet, orang yang ingin memakan makanan sehat, dan orang yang mengalami diabetes atau kolesterol. Ini tampilan utamanya ada display dari menu, sesame tofu, vegan fried chicken, banana pudding, dan soy milk. Veggie Guys adalah 100% plant-based dan dairy free. Ini ada dokumentari dari What the Health dan peta. Ini untuk ordernya di menu order. Cuman ada segini. Menunya sedikit. Ini fokus ke vegetarian ya? Apa, Bu? Ke menu vegan maksudnya? Ya, vegan, vegetarian. Jadi gak ada unsur non hewan karena kita ngambil temanya vegan. Iya. Terus ada our Instagram di sini. Cukup, Bu, sekian. Terima kasih. Siapa namanya? Muhammad siapa ini? Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi memang senang bikin makanan dari itu untuk orang vegan. Pernah nyobain 1 bulan. Bikin? Masak-masak sama kakak. Nyobain. Oh gitu? Ya. Sekarang asalnya, masih ditekuk enggak? Enggak, Bu. Kadang-kadang aja. Sayangnya pada sekarang ini marketnya besar, ibu juga termasuk yang itu pilih-pilih kalau ini apa makanan ya termasuk vegan juga. Ya, jadi memang vegan itu sekarang komunitasnya udah banyak kan. Ya. Jadi orang udah mulai aware, jadi orang udah mulai lebih aware ke kesehatan ya. Apa yang dia makan. Kalau udah aware itu bukan apa yang dia makan aja, yang dia makan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu dia udah aware gitu. Kalau dalam Islam kan kalau kita muslim ya, orang muslim itu kan sudah diajarkan makanan itu halal dan thayyib ya. Ya. Kemudian juga kalau dalam Islam itu sudah dijelaskan meninggalkan lagwah gitu kan, meninggalkan yang sia-sia. Nah itu kadang-kadang kita ngerasa berat gitu. Tapi orang di luar itu sudah mulai meneliti bahwa mereka itu bisa lebih hidup sehat gitu, bisa lebih hidup lebih produktif dan bisa hidup lebih menarik-narik hal yang baik, hal yang mendatangkan keberuntungan katakanlah dengan cara dia itu sudah mengatur apa yang dia makan diantaranya. Bahkan bukan apa yang dia makan aja, apa yang dia dengar, musik. Kalau kita kan ngedengarnya musik itu haram gitu ya. Padahal sebetulnya di balik itu bukan sekedar haram itu kan karena
ada yang menilai bahwa musik itu diantaranya bisa melenakan gitu, jadi bisa mungkin membuat kita jauh dari Allah diantaranya ya yang mengharamkan. Kalau ibu termasuknya tidak mengharamkan, tapi maksudnya gini, orang-orang yang di luar pun sudah meneliti bahwa sampai ke musik pun harus kita pilih gitu, karena setiap musik itu membawa pesan dan itu pesan itu bisa diserap oleh tubuh kita, oleh pemikiran kita, dan nanti larinya ke perbuatan kita. Jadi tadi orang-orang yang sudah memilih vegan sebagai gaya hidup untuk lebih sehat ya, itu juga banyak gitu, dan orang luar itu udah lebih jauh lebih dulu gitu ya, di kita lagi tren gitu, karena itu tadi mereka ingin lebih sehat, kan dari kesehatan. Terlalu sering makan daging juga nggak bagus ya, apalagi sekarang banyak disuntik dan sebagainya gitu. Kalau vegan itu tumbuhan itu energinya lebih tinggi. Kenapa? Katanya kalau kita kamu lihat tumbuhan itu kegiles mobil mati, besoknya tumbuh lagi gitu ya, di situ juga gitu, bisa hidup lagi. Asalnya kering, tanah yang kering disirami hujan tumbuh lagi gitu. Tapi kalau hewan gitu kan, manusia gitu ya udah mati ya mati gitu kan, hewan ya mati gitu ya maksudnya. Terus ya itu tadi cara menyembelihnya, kalau di muslim kan cara menyembelihnya harus tertib, di luar juga sebetulnya sama. Jadi kalau kita kasar, mereka kalau pakai nggak kasar ke binatang itu juga nanti dagingnya nggak bagus ternyata setelah diteliti. Jadi sebetulnya hal yang seperti ini bagus ya kalau ditekuni ya, dan kalau orang-orang yang udah sadar beli, termasuk adik ibu itu untuk kesehatan dia sering beli vegan tuh mahal aja ditebak gitu. Jadi bagus sih ini, siapa Muhammad Lutfi kalau mau ditekunin lagi gitu. Cuman mungkin di kuliah ya. Iya, soalnya emang kalau beli di luar mahal Bu, apalagi kan Betul. Ada rumah makan yang dekat Sana Plaza yang di Gor Pajajaran yang rumah makan vegan. Ya, yang rumah makan vegan itu mahal Iya. banget. Lutfi, tapi kenapa kendalanya nggak diterusin sama kakaknya? Gak bisa ngelepas daging. Nyeten anu Lutfi nama sakwai, tapi kan anu dijual mah, anu ngajual mah no vegan kan, maksudnya si pembelinya kan vegan, maksudnya iya. Bisnisnya gitu. Ya paling itu aja jamur goreng dijadiin kayak daging gitu, enak. Memang bahannya kan jamur ya, dan itu luar biasanya tuh kalau adik ibu beli, misalnya dia beli rendang, ya rasanya rasa rendang gitu, meskipun sampai ke teksturnya tuh kayak makan rendang. Ya. Kalau misalnya sate ya sate kayak kita makan ayam gitu ya. Kalau yang udah canggih tuh bisa seperti itu Lutfi. Maksudnya gini, kalau mau dikunin bagus, karena itu mah jam terbang ya. Sekarang kalau bisa sate nggak apa-apa. Nanti ngulik-ngulik lagi, bisa rendang, ngulik lagi, semuanya jadi mirip aslinya rasanya, bahkan teksturnya juga bagus gitu. Ini bagus ya, kalau untuk potensi bisnis bagus ini ceruk marketnya sangat-sangat sangat-sangat unik ya. Udah lebih mengerucut kan orang yang vegan. Nah, mungkin nanti bisa muslim vegan gitu kan gitu. Jadi vegan tapi untuk muslim nggak masalah, soalnya susu juga kan, ada susu untuk ibu hamil, ada susu untuk elemen gitu ya, yang laki-laki yang pengen badannya kebentuk gitu kan, ada susu untuk manula. Itu spesifik target marketnya, ada sampo untuk yang berhijab, sampo untuk anti rontok, sampo untuk yang rambutnya rusak, benar nggak? Dan itu berbagai merek. Jadi sebetulnya semakin spesifik semakin bagus ya. Itu Lutfi bagus ya ide bisnisnya ya. Silakan yang lainnya lanjut. Terima kasih Bu. Saya Bu. Boleh? Iya ya. Ya silakan, udah masuk suaranya. Share screen-nya udah ada Bu? Nggak kelihatan, dulu. Belum ada kan yang lain juga ya? Belum. Bu.
makanan untuk semua usia, terutama untuk usia anak-anak sampai remaja. Di sini saya membuat bisnis mengenai store gulali. Di halaman depan itu terdapat semua elemen makanan yang dijual. Terus pada menu itu ada menu pilihan yang dijual. Itu adalah permen kapas, lollipop, coklat. Terus ada menu pembelian. Pada menu pembelian itu bisa mengisi form pembelian. Di sini juga saya menyantumkan Google Form untuk memesan. Terus juga ada tombol bantuan, yaitu bantuan jika ingin menghubungi kontak personnya itu saya sendiri, emailnya, akun Instagram, dan alamatnya. Mungkin segitu, Bu. Ini makanan apa tadi? Gulali? Oh iya ya. Bikin sendiri. Apa tadi kayak es krim sih? Nggak kelihatan itunya, suaranya kecil. Iya, Bu. Gulali. Gulali bikin sendiri? Iya, Bu. Udah pernah dicoba atau gimana? Belum sih, Bu. Pengen ngeliat waktu itu pernah kayak rame gitu pembelinya. Kayaknya target pasarnya lumayan. Oh iya. Ya oke. Ya silakan yang lain ya. Siapa namanya barusan? Iya, Bu. Barusan siapa namanya? Iya, Bu. Tia, ya oke. Siapa? Tia ya? Suaranya kecil Tia ya? Iya. Halo? Iya, Bu, Tia. Tia, benar? Benar. Oh ya, silakan yang lain. Ya, silakan yang lainnya. Saya boleh, Bu? Ya, boleh, silakan. Sudah ada, Bu? Sudah ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamar Ramadan. Di sini saya akan menampilkan desain website yang saya kerjakan. Di sini saya mengambil tentang development, Ibu. Ya. Mungkin kalau presentasinya di sini boleh, Bu. Soalnya yang boleh, di Google Set itu development apa? Development apa nih? Kemal? Development website, desktop sama mobile, Bu. Oh iya, jadi ke IT ya? Iya, Ibu, ke IT. Di sini ada header, di sini ada tagline-nya digital transismu dengan budget yang minimal. Nah, di sini ada yang saya kerjakan apa saja. Di sini ada web, desktop, dan mobile. Nah, terus di sininya apa saja yang menjadi keunggulan kami. Nah, di sini keunggulan kami adalah profit sharing, Bu. Jadi profit sharing itu pembisnis nggak perlu mengeluarkan uang untuk membuat sebuah teknologinya, tapi kita profit sharing. Jadi kalau ada transaksi kita potong biayanya, Ibu. Untuk profit sharing, terus ada sewa dan permainan program, template dan custom program. Nah, terus di sini ada bagian jika ingin membuat website, jika namanya udah ada atau belum ada, tinggal dicek di sini. Terus di sini ada tentang pemilihan nama domain. Di sini ada komentar-komentar yang sudah klien ini kan, Ibu. Terus di sini ada ininya, jaminan 30 hari uang kembali jika tidak puas. Di sini ada putarnya, Ibu.
berputar berisikan tentang kontak-kontak informasi. Mungkin sekian dari saya, Bu. Oke, bagus ya, cukup informatif tampilan webnya. Nanti silakan dikembangkan di setelah UTS ya, Kemal ya. Ide bisnisnya juga bagus ya tadi. Paket-paketnya juga udah jelas ya. Oke, makasih Kemal. Silakan yang lainnya ya. Kita punya waktu berapa menit lagi nih? Oh, 1 menit lagi habis ya. Berarti yang sisa-sisanya pekan depan aja lah ya. Udah kuis mah nanti bisa online ya. Kuisnya bisa bisa dikerjakannya di luar jam gitu ya. Kita ngabisin dulu kan masih ada 1 kali pertemuan lagi ya pekan depan ya. Halo, kedengaran nggak suara Ibu? Iya, Bu. Sisanya sekitar berapa orang lagi nih? Sekitar 14 orang lagi setengahnya ya. Pekan depan di jadwal kuliah di hari Rabu ya. Oke ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya, selamat pagi ya. Waalaikumsalam.